Halo, bertemu kembali bersama kami Sang Inovator Media Inovatif. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi ekonomi kelas 10 tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan biaya peluang. Yuk langsung saja kita ikuti materi berikut ini. Prinsip ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi dapat diterapkan para pelaku ekonomi yang terdiri dari tiga. Yang pertama adalah prinsip ekonomi produsen, yang kedua prinsip ekonomi konsumen, dan yang ketiga adalah prinsip ekonomi distributor. Kemudian kita jelaskan satu persatu prinsip ekonomi produsen. Bagaimana seorang produsen menerapkan prinsip ekonomi? Dengan menerapkan beberapa faktor. Yang pertama adalah menentukan jenis produk sesuai dengan selera masyarakat. Kemudian kedua adalah menentukan lokasi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan barang yang berkualitas. 4. Menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selanjutnya yaitu menggunakan bahan baku berkualitas. Dan yang terakhir adalah mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya. Anak-anak, itu adalah prinsip ekonomi produsen. Sebelum kita lanjutkan, silahkan anak-anak untuk subscribe sehingga tidak ketinggalan materi dari saya. Kemudian saya lanjutkan tentang prinsip ekonomi konsumen. Bagaimana seorang konsumen menerapkan prinsip ekonomi yang dilakukan untuk mencari alternatif pilihan yang rasional untuk mencapai kepuasan optimal. Dapat dilakukan dengan cara bagaimana prinsip ekonomi seorang konsumen itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah membuat daftar prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi dan mengenai barang dan jasa. Kemudian memilih barang dan jasa yang berkualitas terbaik. Selanjutnya adalah bersikap hemat dan memperhatikan nilai kegunaan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah memperhatikan daya beli. Itulah anak-anak tentang bagaimana cara seorang konsumen menggunakan prinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang prinsip ekonomi distributor. Bagaimana seorang distributor menerapkan prinsip ekonomi? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu menyesuaikan barang dagang dengan selera sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian menentukan harga jual barang dagang, kemudian memilih sarana transportasi sesuai karakteristik barang, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, dan mencari keuntungan dengan mempertimbangkan pengorbanan tertentu yang itu menyalurkan barang secara tepat jumlah, baik itu jumlah, waktu, maupun mutu. Ini anak-anak bagaimana prinsip ekonomi seorang distributor. Selanjutnya, kita lanjutkan tentang motif ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Merupakan alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Oke, ada dua motif ekonomi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik meliputi upaya mencapai kepuasan, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan status sosial, memenuhi selera atau gaya hidup. Itu yang motif dari dalam, intrinsik. Kemudian yang dari luar atau ekstrinsik yaitu alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi karena faktor dari luar. Itu misalnya tentang kondisi lingkungan sosial budaya,
yang meliputi keinginan memperoleh penghargaan, meringankan beban orang lain, menunjukkan eksistensi di bidang sosial atau politik. Jadi ada dua faktor yang intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, motif ekonomi juga ada 3 yang anak-anak perlu ketahui. Yang pertama adalah motif ekonomi produsen, kemudian motif ekonomi konsumen, dan yang terakhir adalah motif ekonomi distributor. Bagaimana motif ekonomis seorang produsen? Itu ada beberapa motif ekonomi produsen. Yang pertama, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, mencari kekuasaan ekonomi. Ketiga adalah menunjukkan eksistensi sosial dan membantu di bidang sosial serta politik. Dan yang terakhir adalah memperoleh sebuah penghargaan. Ini adalah motif-motif ekonomi seorang produsen. Lanjutkan, yaitu apa motif ekonomi seorang konsumen? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan untuk hidup mereka. Kemudian mencari kepuasan optimal dari berbagai barang dan jasa, memperoleh pengakuan di lingkungan, serta meningkatkan status sosial. Kemudian yang ketiga adalah motif ekonomi distributor. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atas usaha distribusi barang. Kemudian mempercepat proses distribusi barang dan jasa. Yang ketiga adalah mendistribusikan secara merata. Oke, sudah paham anak-anak? Jadi ada 3 motif ekonomi. Yang pertama motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Selanjutnya, tentang biaya peluang atau sering dalam bahasa ekonomi itu dikenal dengan opportunity cost. Kita pahami dulu pengertiannya. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah suatu pengorbanan atau merupakan pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Biaya peluang tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, atau kesenangan. Contoh yang dimaksud dengan opportunity cost. Ketika istirahat, Intan akan membeli makanan di kantin. Ada beberapa pilihan. Apakah akan membeli soto ataukah pecel? Kalau soto harganya lebih murah dibanding pecel. Akhirnya Intan memutuskan untuk membeli soto agar uang sakunya cukup. Jadi mengorbankan tidak membeli pecel tetapi dia membeli soto. Kemudian contoh yang kedua, Selin setelah lulus SMA ada beberapa penawaran kerja di bidang tertentu. Dia ditawari kerja di toko dengan gaji Rp800.000 per bulan. Dan juga dia dapat penawaran kerja di pabrik dengan gaji Rp1.200.000. Akhirnya Selin memilih kerja atau memilih bekerja di toko karena pilihannya adalah dekat dengan rumah. Alasannya dia memilih kerja di toko. Ini adalah contoh peristiwa yang disebut biaya peluang. Jadi ada mengorbankan akibat memilih pilihan yang terbaik bagi seorang tersebut. Sedangkan mari kita pelajari tentang pengertian biaya peluang menurut para ahli. Ada beberapa ahli tentang biaya peluang ini. Yang pertama yaitu N. Gregory Mankiw. Ini mengukuhkan jika biaya peluang merupakan segala sesuatu yang wajib Anda korbankan agar dapat mengorbankan sesuatu. Sedangkan Robert B. Ekulan, JR serta Robert D. Tollison ini menyatakan bahwa biaya peluang adalah biaya penggunaan sumber daya ekonomi dengan maksud untuk tujuan tertentu yang diukur berdasarkan ukuran keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan karena tidak
memilih alternatif atau pilihan tersebut dibandingkan dengan komoditi yang diperoleh sebagai gantinya yang disebabkan karena memilih alternatif lain. Kemudian menurut Samuelson dan William mengemukakan jika keputusan untuk ini mohon maaf tertutup sedikit, saya bergeser. Jadi menurut Samuelson mengemukakan jika keputusan untuk memilih biaya peluang disebabkan karena memilih satu hal di dalam dunia kelangkaan yang menyebabkan harus menyerahkan sesuatu yang lainnya. Sehingga biaya peluang adalah nilai barang ataupun jasa yang paling berharga yang hilang. Jadi ada para ahli menyatakan tentang biaya peluang sebagai yang saya jelaskan tersebut di atas. Selanjutnya, ciri-ciri biaya peluang. Ada beberapa ciri. Yang pertama, memperhitungkan biaya peluang tidak melulu atau berkaitan langsung dengan uang. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan, keuntungan yang lebih di masa depan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Yang ketiga, mengambil keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Selanjutnya, manfaat biaya peluang. Biaya peluang itu membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Kemudian yang kedua, membantu menghitung modal. Ketiga, memudahkan untuk menentukan prioritas dan menghemat pengeluaran usaha. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita ulangi lagi, kita baca sehingga kita paham. Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share sehingga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di negara kita. Kalau sudah paham, kita lanjutkan bagaimana cara menghitung biaya peluang. Contoh sebagai berikut. Contoh, Anton, jika dia bekerja sebagai administrasi, dia mendapatkan gaji sebesar 2.500.000. Dan jika bekerja sebagai kasir sebuah minimarket, Anton akan memperoleh gaji sebesar 2 juta. Ini sebuah pilihan, apakah memilih sebagai administrator ataupun sebagai kasir. Kemudian Anton memilih untuk membuka usaha rumah makan dengan penghasilan 4 juta per bulan. Saya ulangi, berapa biaya peluangnya atas peristiwa tersebut? Kita bahas seperti ini. Pada contoh tentang peristiwa tadi, terdapat beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama, ini Anton bekerja sebagai administrator dengan gaji 2.500.000. Kemudian yang kedua, bila bekerja sebagai kasir minimarket dengan gaji 2 juta. Ketika dia bekerja atau membuka usaha rumah makan dengan penghasilan 4 juta. Dari beberapa kegiatan di atas, yang dipilih adalah membuka rumah makan. Dia tidak memilih sebagai administrasi ataupun kasir, tetapi dia memilih membuka usahanya sendiri dengan penghasilan 4 juta. Atas peristiwa ini, maka biaya peluang yang timbul adalah kegiatan yang tidak dipilih namun memberikan peluang besar, yaitu bekerja sebagai administrator dengan gaji sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi biaya peluang di sini adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi pengorbanan yang ditinggalkan, kesempatan yang paling besar mendapatkan penghasilan itu yang disebut dengan biaya peluang.
Jadi tidak ditambahkan, tidak menjadikan 4.500.000, tidak, tetapi penghasilan atau perolehan keuntungan yang paling besar yang ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Oke, demikianlah anak-anak, kita telah belajar tentang prinsip dan motif ekonomi serta biaya peluang. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Belajar terus, tetap di rumah, jaga kesehatan, supaya kita bisa belajar dengan baik. Ketemu untuk lain waktu atau kesempatan yang lain. Selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.